Assalamualaikum sahabat sniper ngesot. Syukur alhamdulillah, semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Baik sahabat, kita akan ngobrol sederhana tentang sebuah akurasi senapan angin. Akurasi senapan angin itu sahabat merupakan harga mati bagi teman-teman yang penghobi senapan. Karena kalau umpamanya akurasinya amburadul itu juga membuat kita malas untuk bermain-main dengan senapan kita. Aslinya untuk akurasi ini sahabat, untuk dari segi unitnya itu hanya ada 3 faktor. Nanti faktor yang lain itu masih banyak lagi ya, kaitannya dengan alat bidiknya seperti visir, red dot ataupun teleskop, ataupun peredam, ataupun cara bidiknya atau orangnya, itu juga akan berpengaruh. Tapi sekarang saya akan membahas dulu tentang akurasi tercipta dengan baik dari perangkatnya. Ayo kita bahas sama-sama yuk. Baik sahabat, akurasi itu tercipta apabila sebuah pergerakan memes itu stabil. Jadi bergerakannya terus stabil, setiap tembakan itu tetap pergerakannya. Dan pergerakan itu bisa tetap sahabat gara-gara 3 faktor. 3 faktor pergerakannya. Untuk senapan angin ya, saya bicara masalah senapan angin saja. Yang pertama, faktor yang pertama adalah kestabilan ledakan angin setiap tembakan. Semua jenis senapan angin baik uklik, gejluk maupun PCP itu harus memiliki jumlah tekanan angin setiap tembakan itu sama. Wah, FPS-nya sama. Atau kalau umpamanya ada perbedaan, mungkin hanya perbedaan sedikit, mungkin di antara 1 sampai berapa FPS gitu sajalah, ringan. Jadi perbedaannya hanya ringan, sehingga setiap tekanan itu sama. Sehingga sahabat, kalau uklik untuk menjaga tekanan angin itu tetap sama, yaitu harus mempertahankan yang pertama adalah jumlah pompanya harus sama setiap tembakan di jarak yang sama. Jumlah pompanya harus sama, harus tetap. Kalau umpamanya pompanya 5 ya tetap pompa 5. Yang pertama. Yang kedua adalah harus tidak ada satu kebocoran sedikit pun pada konstruksi senapannya. Angin yang masuk tetap sama ke dalam tabung setiap pompanya. Kemudian ketika angin dilepas dari tabung, itu juga masuknya ke dalam laras itu jumlahnya sama, tidak ada angin yang masih tersisa dan sebagainya di dalam tabung. Jadi pungkas habis dalam tabung langsung meledak 1 kali, sehingga nilai power yang dihasilkan setiap tembakan itu sama. Untuk PCP dan gejluk itu harus output dari setiap ledakan angin itu harus sama, sehingga kalau tidak memiliki senapan PCP ataupun gejluk tanpa regulator, kalau yang menggunakan regulator itu kan sudah diatur, ada tabung tambahan yang mengatur jumlah tekanan angin setiap tembakan kalau regulator. Tapi yang tanpa regulator itu sahabat, maka tekanan hammer juga dan juga tekanan angin yang ada dalam tabung itu harus tetap stabil. Itu yang agak sulit. Maka kalau gejluk dan juga PCP tanpa regulator, setiap tekanan angin dalam tabungnya itu berbeda, maka gerak hammer ketika menghantam aspal dan angin yang dikeluarkan itu kadang-kadang juga berbeda. Sehingga kadang-kadang kalau PCP yang tanpa regulator itu biasanya akan berubah perkenaannya apabila tekanan angin sudah turun di bawah 500 PSI.
Kebanyakan seperti itu. Tekanan angin di bawah sudah turun di umpamanya kayak gini, kita zeroing ataupun kita sudah setel dengan tekanan angin sekitar 2500 PSI. Kalau angin sudah turun sekitar 2000 PSI, maksudnya habis sudah 500 PSI, kadang-kadang akurasinya sudah turun, sudah akan berubah. Bisa turun, bisa bahkan lebih naik akurasinya, dikarenakan bisa turun dikarenakan tekanan anginnya tambah sedikit, atau bisa naik tekanan powernya dikarenakan gerak hammer itu lebih kuat menghantam asfalok, karena asfaloknya ini sudah tidak terlalu kuat ditekan oleh angin yang tambah sedikit itu. Jadi itu yang harus kita ukur, tentang setiap tembakan power yang dihasilkan atau angin yang dikeluarkan oleh unit kita itu tetap stabil, tetap sama. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang mimis senapan. Mimis senapan itu banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak bentuknya, beratnya pun berbeda. Ada yang berat 8 gram sampai berat kalau yang sekarang sudah tambah besar-besar lagi, sampai beratnya itu bisa 13-14 gram gitu. Bentuknya juga sama, ada yang dome, ada yang flat, ada yang hollow. Kemudian roknya juga nggak sama, roknya juga berbeda. Ada roknya yang rok dalam, ada yang roknya atau belakangnya itu, lubang belakangnya mimis itu ada yang dangkal. Kemudian juga macam-macam bentuk mimis itu, sehingga nanti kita harus putuskan menggunakan jenis mimis yang seperti apa untuk menciptakan pergerakan mimis itu tetap stabil ketika berputar melawan angin yang ada di sekitar kita, udara yang ada di sekitar kita itu. Maka kebanyakan teman-teman itu kalau senapan itu kebanyakan memilihnya yang dome ataupun yang flat ataupun yang hollow di bagian depan. Kalau ya seperti halnya mimis bentuk slug itu kan ujung depannya itu hollow, agak sedikit lubang ke dalam, sedangkan di sampingnya itu lurus tanpa ada cekungan-cekungan kalau yang slug. Kemudian yang ketiga sahabat, yaitu tentang kerapian alur laras. Alur laras ini harus benar-benar rapi, karena kalau tidak rapi sahabat, guratan pada mimis itu tidak rapi, bisa saja angin itu bocor di tepi mimis. Ketika angin bocor di tepi mimis di dalam larasnya, maka laras ini pasti sudah keluarnya itu tertekan satu sisi, bukan tertekan utuh dari belakang mengikuti mimisnya, tapi nyember di samping laras sedikit sehingga tertekan satu sisi, maka akurasinya sudah ngacak mana-mana. Laras ini sahabat, dari loading mimis, alur laras sampai ujung laras itu memang harus benar-benar rapi serapi-rapinya, bentuknya harus benar-benar rapi serapi-rapinya, sehingga kemudian guratan pada mimis itu tidak membuat kecacatan pada mimis, dan juga angin yang mendorong mimis pun tidak menyember ataupun tidak bocor di tepi mimis ketika masih bergerak di dalam larasnya, sehingga ketika keluar di laras mimis itu tetap keluarnya stabil seperti itu. Jadi yang perlu kalian perhatikan dalam unit kalian adalah, yang pertama adalah lihat jalur angin biar tidak ada kebocoran ataupun tidak ada trouble dalam pergerakan anginnya, biar angin itu tetap stabil setiap tembakan. Yang kedua adalah laras, lihat larasnya apakah larasnya baik atau tidak. Kalau tidak baik maka tentu kalau laras ini harus diganti dengan laras yang
sangat-sangat baik, sehingga kalau laras sahabat luar biasa harganya kan. Ada yang larasnya itu harganya sampai harganya PCP, saking mahalnya gitu. Karena laras ini memang kunci juga, kunci akurasi. Kemudian juga adalah memes. Memes itu kalau memes beratnya harus seimbang, sehingga kalau kita menggunakan memes kardosan yang kadang-kadang produsennya tidak mengukur tentang kerapian dan juga beratnya yang rata, itu pun akan membuat akurasinya akan berbeda-beda setiap memes yang kita masukkan walaupun satu merek. Sehingga kadang-kadang teman-teman harus beli memes yang agak mahalan. Kenapa kok menggunakan memes yang agak mahal? Dikarenakan memesnya itu bentuknya memang presisinya bagus, dan juga berat setiap memesnya itu sama rata, sehingga setiap power yang dihasilkan dengan berat memes itu sama setiap tembakan. Itu akurasi seperti itu. Ini pada unitnya ya. Dan untuk memes memang kadang-kadang teman-teman punya kecenderungan tersendiri sahabat. Untuk memes itu kita tidak bisa kemudian menjustis ataupun kita tidak bisa kemudian memutuskan bahwa memes ini yang terbaik. Kenapa? Karena ternyata memes ini memang punya kecenderungan terhadap larasnya. Saya masih belum bisa mengetahui sahabat, belum bisa menilai walaupun unit saya banyak ya, belum bisa menilai bahwa untuk laras dengan guratan tebal ataupun laras dengan alur dalam, alur dangkal, laras dengan alur lebar, alur sempit, laras dengan alur 12 dengan alur 6 menggunakan memes seperti apa, saya masih belum bisa memastikannya. Yang bisa saya sampaikan mungkin hanya silakan coba-coba pemilihan memesnya itu, karena saya pun semua unit yang saya miliki itu sahabat ya harus tes satu persatu kesesuaian memesnya. Kadang-kadang ketika saya hunting kemudian salah menggunakan memes, kadang-kadang sudah trouble-nya luar biasa di tengah perjalanan itu. Seperti itu. Selanjutnya sahabat mungkin eksternal ya. Di eksternal maksudnya di luar dari senapannya, seperti halnya pemilihan teleskopnya atau alat bidiknya yang benar-benar terkunci, tidak berubah-ubah, menggunakan teleskop yang digetar, istilahnya itu yang memang terkunci, tidak berubah-ubah. Kemudian menggunakan peredam yang memang benar-benar center, tidak menggesek pada ketika memes itu keluar, tidak tergesek kepada peredamnya. Kemudian juga ketika kita membidik jangan sampai tremor, tidak sampai kita bergetar ataupun seperti apa gitu ketika kita membidik. Itu di luar senapannya. Mungkin itu saja diskusi santai kita kali ini, karena rencananya saya sekarang mau hunting sahabat, tapi ternyata tidak ada teman yang mengajak, dan memang bukan jadwalnya hunting juga sih, jadi mungkin hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.